Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Albarian. NIM 2404041010. Sini saya akan menjelaskan tentang interaksi molekul penyusunan sel mengenai ikatan yang terjadi sehingga membentuk interaksi. Interaksi antara molekul penyusunan sel terjadi melalui berbagai jenis ikatan kimia yang menentukan stabilitas. Ikatan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ikatan kovalen dan non-kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron untuk membentuk molekul yang stabil. Dalam sel, ikatan kovalen berperan penting dalam pembentukan struktur dasar molekul biologis seperti protein, DNA, dan lipid. Ikatan peptida. Ikatan ini membentuk antara gugus amina dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lain, menghasilkan polipeptida atau protein. Yang kedua, ikatan fosfodiester. Ikatan ini menghubungkan nukleotida dalam asam nukleat melalui gugus fosfat antara karbon 3 dan 5 dari gula ribosa atau deoksiribosa membentuk rantai DNA dan RNA. Yang keempat, ikatan glikosidik. Ikatan ini menghubungkan monosakarida dalam polisakarida seperti glikogen atau selulosa yang berfungsi sebagai sumber energi dan struktur seluler. Yang kelima, ikatan ester. Ikatan ini terjadi antara gugus hidrosil dan asam lemak dan membentuk lemak dan fosfolipid yang merupakan komponen utama membran sel. Selanjutnya ada ikatan non-kovalen. Ikatan kovalen lebih lemah dibanding ikatan kovalen, tetapi sangat penting dalam interaksi molekul biologis karena memungkinkan fleksibilitas dan dinamika dalam proses seluler. Yang pertama, ikatan hidrogen. Terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif dengan atom elektronegatif lainnya. Contoh, menstabilkan struktur heliks ganda DNA melalui pasangan basa, mempertahankan struktur sekunder dan tersier protein. Yang kedua, ikatan lonik. Terjadi antara molekul bermuatan positif dan negatif, misalnya dalam interaksi antara enzim dan substratnya atau interaksi antara protein dan DNA bermuatan negatif. Yang ketiga, interaksi hidrofobik. Terjadi ketika molekul polar berkelompok dengan dalam lingkungan berair, menyebabkan pembentukan membran sel dan lipoprotein. Yang kelima, gaya van der Waals merupakan interaksi lemah yang terjadi akibat fluktuasi distribusi elektron di antara molekul yang berdekatan, membantu stabilisasi struktur molekul seperti protein dan lipid. Kesimpulan saya di sini, berbagai ikatan kimia ini bekerja sama untuk memungkinkan interaksi antara molekul penyusunan sel. Ikatan kovalen membentuk struktur dasar biomolekul, sementara ikatan non-kovalen memungkinkan fleksibilitas, dinamika, dan fungsi spesifik dalam proses biologis seperti pengenalan molekul, katalisis, enzim, dan stabilisasi makromolekul. Yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.